Oke, balik lagi di channel 7 Baca Bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang akuntansi PPh pasal 23 guys. Oke. Nah, kalau kita ngomongin pasal 23 tentu kita mulai dulu dari pemotongnya guys. Nah, di sini pemotongnya adalah pemberi penghasilan ya. Kemudian yang kedua adalah subjeknya. Nah, subjeknya itu dia ada OP dan badan pasti. Ada OP dan badan. Kalau PPh pasal 21 kemarin OP doang, kalau ini ada OP dan badan. Kemudian untuk objeknya ini ada, kita bagi jadi dua berdasarkan tarif, yang 2% dan 15%. Yang 2% ini ada sewa dan jasa. Sewanya nanti ada kecuali sewa tanah atau bangunan ya guys, karena ini kena PPh final. Jasa ini ada 4, jasa teknik, jasa konsultasi, jasa manajemen, dan jasa lainnya. Lain ini ada 62 jasa. Dan sifatnya dia adalah positive list ya. Beda sama PPN. Kalau PPN kan semua barang dan jasa itu kan kena PPN, kecuali yang dikecualikan. Kalau di sini semua pada dasarnya barang itu tidak kena pasal 23 kecuali yang diatur aja gitu ya. Pada dasarnya jasa itu tidak dikenakan PPh pasal 23 kecuali hanya yang diatur saja. Nah ini ya guys. Kemudian yang 15% ada dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Ya, dividen ini kecuali dividen yang tidak. Dividen nanti ada banyak ya. Ini dividen untuk WP badan ya, dengan kepemilikan di bawah 25% ya. Ya. Jadi yang di atas 20% dia nanti tidak dikenakan, dia non objek pajak ya. Dan ini nanti ada ketentuannya tersendiri, bisa dilihat di materi tentang penghasilan dari passive income waktu gua bahas tentang PPh badan. Bunga royalti ini bunganya bunga pinjaman ya, bukan bunga bank, bukan bunga deposito, tapi bunga pinjaman. Kemudian royalti, ya royalti pada umumnya hadiah. Hadiah ini hadiah yang sifatnya passive income, karena kalau hadiah yang sifatnya bukan passive income, hadiah ini yang sifatnya active income dan ini dilakukan oleh WP badan ya, WP badan. Kenapa? Karena kalau WPOP dia kenanya PPh pasal 21, dan kalau passive income artinya itu hadiah undian, itu kenanya PPh pasal 4 ayat 2. Ini bisa dipahami lagi, dilihat lagi materi gue waktu gue bahas tentang PPh pasal 23. Udah gue jelasin secara lengkap di sana. Nah ini sedikit gue review juga bahwa tadi kan gue bilang subjeknya adalah OP dan badan, tapi tidak semua objek ini subjeknya OP dan badan. Contoh sewa itu dia memang OP dan badan. Ya, kalau jasa itu khusus badan. Ya kenapa? Karena jasa itu kan active income. Kalau jasa dilakukan oleh orang pribadi itu kenanya PPh pasal 21. Dividen ini khusus WP badan, karena kalau OP dia kenanya pasal 4 ayat 2 final ya. Kalau bunga ini OP dan badan. Royalti OP dan badan. Hadiah badan aja. Oke, sekarang kita masuk ke akuntansinya guys. Ke akuntansinya ya. Gimana cara menjurnal ini? Gue kasih contoh soal ada 3. Kita buat jurnal untuk PT ABC dan lawan transaksinya ya. Nah sekarang kita lihat PT ABC membayar sewa mesin kepada PT XYZ non PKP sebesar 50 juta. Berarti jurnalnya gimana guys? Membayar sewa mesin berarti beban sewa gitu ya, 50 juta. Kemudian di sini ada ini kepada non PKP ya, berarti dia tidak ada PPN. Tapi di sini ada pasal 23 guys. Berapa? 2% ya. Karena sewa, dia harus memotong pasal 23 nih. PT ABC memotong pasal 23. Berarti di sini ada utang PPh pasal 23 gitu ya. Senilai 2% dari 50 juta. Berapa tuh? 1 juta.
Berarti kasnya adalah 49 juta. Lalu lawan transaksinya jurnalnya gimana? Berarti dia ada pendapatan sewa gitu kan, 50 juta. Kemudian ada PPh pasal 23 dibayar di muka ya, di debitnya ya, dibayar di muka. Itu akun aset guys, karena ini adalah kredit pajak ya bagi si lawan transaksi, bagi si PT XYZ ini adalah kredit pajak. Kemudian ada kasnya 49 juta. Oke, ini nomor 1. Kemudian nomor 2, PT ABC membayar jasa cat gedung kepada PT DF PKP sebesar 40 juta. Berarti ada beban jasa gitu ya, 40 juta. Ini juga 2% ya guys, 40 juta. Kemudian ini ada PT DF ini adalah PKP, sehingga dia ada pajak masukan ya di sini, PPN PM 4 juta. Kemudian ada utang PPh pasal 23 juga 2% ya. 2% kali 40 juta adalah 800.000. Sehingga ada kas di sini 43.200.000. Nah, transaksi jurnalnya gimana? Berarti di sini ada kas ya kan, 43.200. Kemudian ada PPh pasal 23 dibayar di muka gitu ya, 800.000. Kemudian ada pendapatan jasa 40 juta dan ada pajak keluaran 4 juta. Oke, gini ya guys jurnalnya. Dan terakhir nomor 3, membayar bunga pinjaman kepada PT KLM sebesar 35 juta. Berarti gimana? Beban bunga gitu ya, debit 35 juta. Nah, ini kenanya 15% ya guys. Berarti ada utang PPh pasal 23. Berapa utang PPh pasal 23 nya ya? Rp5.250.000. Kemudian ada kasnya adalah 29.750.000. Kemudian lawan transaksinya adalah kas. Kemudian PPh pasal 23 dibayar di muka. Dan ada pendapatan bunga. Oke, gini ya guys jurnalnya. Nah, yang nomor 3 ini bunga, nggak ada PPN-nya guys, karena dia bukan penyerahan barang atau jasa. Oke, kira-kira itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.